Selamat pagi seluruh keluarga besar SKBB, para kerabat dan para sahabatku, dan semua yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita kembali berjumpa di dalam kasih karunia Tuhan yang sangat luar biasa di dalam hidup kita. Mari kita naikkan dulu pujian, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang tidak pernah habis-habisnya di dalam hidup kami, bahkan selalu baru setiap hari. Pagi ini kami kembali telah siapkan piring hati kami untuk dikenyangkan, disegarkan oleh segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, beracaralah, karena kami siap mendengarkannya. Anak-anakku, seluruh keluarga besar SKBB, para kerabat dan sahabat yang setia mendengarkan firman Tuhan lewat sarapan sorgawi, pagi ini kita masih tetap ada di dalam satu tema, yaitu sorga dan neraka. Dan judul firman Tuhan pagi hari ini adalah neraka tempat seperti apa? Ya, neraka itu seperti apa sih begitu ya. Nah, neraka adalah satu tempat yang berbeda dengan sorga. Kita sudah mendengar bahwa sorga itu tempat di mana Tuhan bertakhta ya. Bahkan Dia telah menyediakan tempat bagi kita yang mengasihi Dia, yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Mari pagi hari ini kita akan membaca dulu di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-30. Matius 25 ayat yang ke-30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Anak-anak yang Tuhan sayang, ini adalah satu pengajaran oleh Yesus Kristus Tuhan kepada para murid-muridnya, orang banyak yang mendengarkan firman Tuhan pada saat itu, dan disampaikan juga kepada kita pada pagi hari ini, bahwa kepada hamba yang tidak setia, kepada mereka yang tidak taat kepada perintahnya, ya, akan dicampakkan. Kata campakkan di sini berarti dibuang, dilempar, begitu ya. Dilempar ke dalam apa? Ke tempat mana? Ke dalam kegelapan yang paling gelap. Pasti kita sering kali mengalami pernah ada di tempat yang gelap, misalnya di rumah sendiri mati lampu ya. Siang-siang kalau mati lampu aja rasanya kita udah gak betah ya. Padahal mungkin masih ada matahari, cahaya matahari bisa sedikit masuk ke dalam rumah begitu ya. Tetapi berbeda ketika kita mungkin mengalami mati lampu di malam hari ya. Sudah begitu bulan lagi tertutup dengan awan. Wow, gelap rasanya. Buru-buru pasti kita akan mencari lilin, mencari cahaya begitu ya. Dan pagi ini dikatakan firman Tuhan berkata adalah ke dalam kegelapan yang paling gelap.
Ya, ini mewakili daripada menggambarkan adalah neraka. Lalu di sana terdapat ratapan. Ya, orang meratap. Ya, meratap itu menangis dengan penuh kesedihan, kesakitan, dan dikatakan dengan kertak gigi. Kalau ada kertak gigi, ya, itu hal-hal yang bisa karena kesakitan, bisa karena ketakutan, bisa karena kemarahan, segala sesuatu yang tidak enak, yang begitu menyeramkan, begitu menakutkan, di mana begitu gelap, situlah yang dikatakan neraka. Kita mau baca lagi ayat yang ke-41. Ya, kita mau baca lagi ayat yang ke-41, tetap dalam Matius pasal 25. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Ya, jadi kita mau lihat bahwa di situ ada api yang kekal, gelap, tetapi ada api yang tidak pernah dapat mati, tetapi api itu pun tidak memberikan penerangan. Anak-anak yang Tuhan sayang, hari ini kita mendengar firman Tuhan ini bukan menjadi hal yang untuk menakutkan. Kok pagi-pagi Miss Grace bicara tentang neraka? Tetapi kita harus tahu, kita tidak boleh hanya mendengar sesuatu tentang sorga, ya. Tetapi kita juga harus tahu ada tempat di mana yang begitu menakutkan, penuh dengan kegelapan, penuh dengan ratap tangis, penuh dengan kertak gigi, penuh dengan segala sesuatu yang begitu menyeramkan, yang kekal, api saja tidak bisa padam di sana. Hari ini kita belajar tentang itu. Saya teringat kepada satu kisah, ya. Di waktu saya masih menjadi seorang guru, saya lupa itu kelas 3 atau kelas 4 begitu ya. Satu hari seperti biasa, pagi-pagi kami berdoa begitu ya. Ada seperti di SKBB, di sekolah tempat saya mengajar dulu, ada juga renungan pagi, ada doa. Dan hari itu saya lupa firman Tuhan tentang apa begitu ya. Tetapi intinya adalah tentang menjadi anak-anak yang taat begitu. Lalu ada seorang anak ketika berdoa begitu, dia tidak henti-hentinya menggosok-gosok matanya begitu. Selesai berdoa, saya tanya, "Kenapa kamu gosok-gosok mata?" Lalu dengan gemetar dia bercerita. Dia bilang, "Sepanjang berdoa tadi, padahal cuma sebentar doa ya. Tapi itulah ketika Tuhan berfirman, anak laki-laki ini, ya jadi murid saya tidak berbohong ya untuk menyampaikan ini. Dia katakan begini, dia sedang berjalan bersama dengan orang banyak ya, berjalan di tepi pantai katanya. Tetapi di pantai itu ya, tepi pantai berarti itu laut ya, begitu ya. Di pantai, di tepi laut begitu. Laut itu bukan air tetapi api. Orang banyak semua sedang berjalan menuju pantai ya, dan pantai itu merupakan tepi dari lautan api, bukan lautan air ya. Begitu menakutkan sekali. Lalu dia menjadi ketakutan begitu ya. Lalu saya bilang, "Apa yang kamu lakukan ketika kamu lihat itu ya?" Dia bilang, dia menangis, anak ini menangis. Dia bilang, "Saya kemudian ingat karena saya suka berkata-kata yang kasar ya kepada pembantu saya. Saya suka katakan gila kamu, saya suka katakan bodoh kamu, goblok kamu, tolol kamu ya, dan segala kata-kata yang kasar." Waduh, dia bilang, "Lalu apa yang terjadi?" Ya, lalu dia menceritakan, dia katakan, "Saya menjadi begitu takut dan saya menangis. Saya bilang, saya tidak mau begitu. Saya tidak mau. Saya panggil Tuhan Yesus." Lalu ada suara berkata, "Kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kamu harus
berhenti berkata-kata yang kasar. Kamu harus berhenti melakukan hal-hal yang salah. Ya. Nah, anak-anak yang Tuhan sayang, ini bukan hal yang bohong. Lautan api katanya. Dia melihat sendiri. Saya sendiri belum pernah dikasih pernyataan Tuhan seperti itu. Tetapi anak ini bukan berasal dari keluarga Kristen. Ya, dia belum percaya kepada Tuhan Yesus meskipun dia sudah bersekolah di sekolah Kristen begitu. Saya lanjutkan lagi. Kita mau lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-66. Yesaya pasal yang ke-66. Ayat yang ke-24, ayat terakhir, pasal yang terakhir juga begitu ya. Mereka akan keluar dan akan memandang bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Ya, ada api yang tidak akan padam. Sama ya, seperti di Perjanjian Baru, di Perjanjian Lama juga sudah dikatakan. Ya, bahkan ulat aja nggak bisa mati meskipun apinya tidak akan padam. Ya. Di neraka juga ada hidup yang kekal, tapi hidup di dalam maut, di dalam alam maut. Itulah disebabnya dikatakan kematian kekal. Anak-anak Tuhan kasih, neraka adalah tempat di mana kematian kekal ada. Ya. Seperti apa tempat itu? Di sana adalah tempat yang merupakan lautan api, tetapi tempat yang gelap dan teramat gelap. Ya, tidak ada terang sedikit pun. Api yang ada di situ adalah api maut yang tidak memberikan terang. Di sana hanya ada ratapan. Di sana hanya ada kertak gigi, ketakutan, kesakitan. Dan ingat baik-baik, kalau kita sudah mendengar di hari Selasa bahwa Tuhan menyediakan tempat, ya Bapa kita di sorga menyediakan tempat bagi kita yang setia percaya kepadanya. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan bahwa ada satu tempat yang bertolak belakang dengan sorga, yaitu neraka, Gehenna. Di sana adalah tempat yang penuh dengan kengerian, ketakutan, api yang tidak akan padam. Di sana adalah tempat di mana penuh dengan kesakitan, karena penuh dengan ratap, tangis, kengerian bagi setiap orang. Anak-anak yang Tuhan sayang, yang pasti Tuhan tidak mau kita ke sana. Karena kalau Dia mau kita ke sana, Dia tidak menyediakan tempat bagi kita di sorga. Dia mau kita ada di sorga. Neraka bukan tempat bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita mendengarkan pujian ini.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat cinta-Mu yang luar biasa. Kalau di hari Selasa kami mendengar firman Tuhan, bahwa Tuhan Engkau menyediakan tempat bagi kami, orang-orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, karena Engkaulah pemilik sorga itu. Dan kami juga disediakan tempat di sana. Dan pagi ini kami mendengar tentang neraka, tempat yang begitu menakutkan, tempat yang begitu penuh dengan kengerian. Membayangkannya saja kami tidak mau, dan kami tidak mau ke sana. Mari ya Tuhan, tolong setiap kami, tua, muda, besar, kecil, berapapun usia kami, baik kami yang masih TK, baik kami yang sudah lanjut usia, yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kami menjadi gentar, tetapi bukan menjadi penuh dengan gentar saja, tetapi dengan dalam kegentaran kami mau lebih setia kepada Tuhan. Kami mau lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami tidak mau meninggalkan Tuhan. Kami tidak mau mengkhianati-Mu. Kami tidak mau menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Karena kami mau masuk ke dalam tempat, rumah di mana Tuhan sudah sediakan untuk kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya kasih karunia-Mu sanggup menyanggupkan kami untuk hidup terus di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anakku yang Tuhan sayang, para kerabat dan sahabatku, kita bukan ditentukan untuk ada di dalam kegelapan yang paling gelap, tetapi kita telah disediakan tempat di mana takhta Tuhan ada, yaitu sorga yang mulia. Oleh sebab itu, tetaplah setia, tetaplah hidup di dalam kehendak Yesus Kristus Tuhan. Sampai bertemu besok pagi. Tuhan Yesus memberkati.